Tuhan, janjilah kehendak seperti di surga. Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami memuji, menyembah, bahkan meninggikan nama-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu akan terjadi dalam hidup Tuhan. Tuhan, kirimkan Agustus yang lain Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau mengurapi tempat ini, memutuskan ruangan ini Tuhan. Dari depan Tuhan sampai kanan kiri atas bawah Tuhan. Bila malaikat menjaga mengelilingi setiap kami, sikap kami Tuhan yang tentang tempat ini Tuhan, yang mengalami sakit penyakit pulang dari tempat ini. Ya Tuhan, Pada sesuatu dalam nama Yesus, yang mengalami masalah, Tuhan buka jalan keluar. dalam nama Aku Tuhan percaya Yesus, dengan terobosan pengurapan yang baru terjadi. amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you, Jesus. Urapan itu sungguh luar biasa buat kami. Kami terima Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu pada siang hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Roh Kudus, mari hadir di tempat ini. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Jamah setiap umat-Mu yang hadir tanpa terkecuali Bapa. Engkau menyentuh hati mereka dengan kasih dan cinta, sehingga kami boleh mengalami breakthrough dalam hidup kami. Roh Kudus yang mulia, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam. Kami boleh mendapatkan sukacita, terobosan dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, tiada yang mustahil, yang tiada yang sudah. Bila Roh Allah turun bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turun bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Karena Roh turun bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turun, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turun, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turun bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, rasakan hadiratnya, mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sekali lagi Bapak Ibu
nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sama-sama katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami rasakan kehadirat-Mu, Roh Kudus. Kami rasakan kasih-Mu pada pagi ini, Tuhan, mengalir tanpa batas dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk para pemirsa yang menyaksikan streaming Adonin Ministry pagi ini, Bapak. Mereka dilawat Tuhan. Mereka mengalami terobosan di dalam keuangan. Mereka mengalami sesuatu perubahan dalam keluarga. Karena kami percaya Lukas 1 ayat 37 bahwa Yesus berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin akan Tuhan jadikan mungkin. Karena Engkau Allah yang hidup, Bapa. Engkau Allah yang hidup, Kristus. Inilah waktunya, Tuhan. Di akhir zaman ini, Bapak. Biar kami semakin hari melekat. Semakin hari kami melekat. Semakin hari kami melekat kepada Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Orang-orang yang percaya. Kami tidak ingin mengalami sesuatu yang biasa-biasa, Tuhan. Tapi kami ingin mengalami sesuatu terobosan yang luar biasa di akhir zaman ini, Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau menjamah para pendoa, Engkau mengurapi para orang-orang yang percaya, sehingga mereka merasakan mujizat keajaiban. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Lebih sungguh katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut. Lebih dahsyat bersama-sama katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita sembah dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu bagi Yesus. Yang terbaik, yang terbaik kau serahkan pada Tuhan Yesus. Berikan hatimu menyembah Dia.
menikmati kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Kami sembah Yesus, kami tinggikan Yesus. Haleluya. Bagi pemirsa yang menyaksikan streaming pagi hari, kalau kau mengalami sakit di dalam tubuhmu, kalau kau merasakan nyeri di dalam punggungmu, kalau kau merasakan pinggangmu terasa sakit, saya mau katakan dengan iman percaya yang Bapak Ibu dan saya punya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mengalir aliran kuasa, kuasa kesembuhan, dan oleh bilur Kristus alami keajaiban Tuhan. Roh Kudus juga mengalir Tuhan, Roh Kudus juga mengalir Bapa, Roh Kudus juga mengalir Yesus, Roh Kudus juga mengalir Bapa atas setiap pemirsa yang menontonkan streaming Adonai Ministry pagi ini Bapa. Biarlah kuasa-Mu menjamah mereka, baik dari utara, timur, barat, selatan, dimanapun mereka berada, di jalan, di rumah sakit sekalipun. Biarlah mereka merasakan bahwa Yesus sungguh mengasihi dan mencintai mereka. Dan biarlah aliran kesembuhan itu mengalir lebih lagi. Mereka merasakan kebaikan, mereka merasakan kesembuhan yang daripada-Mu. Kami percaya, hamba terbatas Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas untuk melakukan sesuatu hal yang di luar nalar pikiran kami manusia. Engkau sanggup Yesus, Engkau sanggup Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kinarala masyikarala, karala masyikarala barala, nikmati. Beban masalah yang kau bawa saat ini, serahkan kepada Yesus. Engkau tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai hidupmu sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami tidak sendiri karena Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu atas umat-Mu dan orang-orang yang percaya. Pagi ini Tuhan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan Tuhan, berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatan-Mu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh dari-Mu. Amin. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatan.
tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan waktu. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban. Sekali lagi katakan, namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu, amin, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini kami boleh mengalami Tuhan kebangkitan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami mau bersuka cita dan kami boleh bersuka cita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Kita katakan pujian Gadol Gusti. Sabanino, ikaw ang inyong Gusti.
Kita akan menyaksikan kesaksian yang sungguh istimewa pada pagi hari ini ya. Saya persilakan waktu dan tempat untuk Mbak. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefani. Saya dari Surabaya, jauh-jauh ke Semarang juga karena saya kenal dengan Bu Lasmi beberapa minggu yang lalu. Jadi saya mau bersaksi mengenai kisah saya di tahun 2023 sebelum menutup akhir tahun 2023. Saya berprofesi sebagai fashion designer, jadi saya sering ke Jakarta, balik Surabaya, jadi PP Surabaya Jakarta untuk fashion show, untuk manggung, dan hubungan saya memang dengan para selebriti, manajemennya selebriti juga. Urusan saya terhadap pakaian-pakaian, saya mendesain pakaian-pakaian, dan ya ini puji Tuhan juga penyertaan Tuhan karena berawal dari warga saya yang tidak punya, yang saya merasa bahwa bisakah saya menjadi fashion designer, karena untuk menjadi fashion designer itu butuh modal yang besar sekali. Nah, kisah saya saat ini mulai naik-naiknya daun saya merasa bahwa kondisi saya sakit di bulan Januari hingga Februari itu sakit hingga saya tidak bisa bangun. Nah, dari situ saya berpikir kenapa kok saya mulai tidak bisa bekerja. Ada satu temanku bilang mungkin karena bisnis kamu yang lagi naik-naiknya, dan mungkin karena kondisi saya yang semakin lama itu pada saat itu mencoba untuk cari alternatif nih. Kenapa ya kok saya sakitnya pusing, punggung berat, dan banyak hal, sampai kayak paha saya itu kayak kering gitu kadang. Nah, saya mencoba dibarengi sama mami saya untuk cek ke dokter, coba cek darah, cek saraf, psikologi, psikiater, bahkan berbagai macam medis, tusuk jarum pun sudah dicoba. Ternyata kok hasilnya nihil, cek medis malah sehat dan tidak ada yang aneh gitu loh, hasilnya sehat gitu. Akhirnya saya mencoba ke Pertapaan Karmel ya, itu tempat meditasi Katolik ya. Saya memang agama saya Katolik, tapi saya sungguh bersyukur dengan perjalanan waktu saya dari Januari sampai November itu saya bertahan terhadap penyakit saya yang saya alami. Setiap menit, setiap jam, di jam-jam tertentu saya mau fashion show, saya sampai mau berdoa gini, Tuhan, kalau memang penyertaan Tuhan fashion show ini berkat darimu, tolong beri saya kesembuhan, beri saya waktu untuk bisa membuat koleksi baju, karena saya sakit sekali gitu. Jadi saya itu selama bulan Januari sampai November itu, bulan Maret itu aja yang tidak sakit sama sekali, karena penyertaan Tuhan luar biasa. Pada saat itu persiapan untuk fashion show ke Jakarta itu dipersiapkan sama Tuhan, dikasih berkat sama Tuhan, walaupun setelah fashion show ambruk lagi. Tapi dan puji Tuhannya, saya juga merasa bahwa uang yang saya punya itu selalu merasa kekurangan terus. Tuhan, kapan saya bisa melunasi, karena saya masih ada utang dengan orang tua, bukan utang bank. Tapi kan kenapa kok uangnya masih tidak stabil. Tetapi puji Tuhannya di bulan Desember ini saya diberikan rezeki yang tidak masuk akal, karena tiba-tiba banyak orderan masuk, dan itu berkat karena ada tiba-tiba mau meliput brand saya, karena brand saya itu dianggap pakaian koleksi saya unik-unik, dan begitu masuk TikTok, boom, dan banyak orderan pada saat itu.
Nah, singkat cerita, saya bisa sampai di tempat ini, puji Tuhan sekali, ketemu Bu Lasma di Pertapaan Karmel. Setelah saya ke pertapaan itu 8 kali ketemu di retret ya, itu pun tidak sengaja duduk bareng sama Bu Lasma, kok saya ingin ngajak ngobrol, terus kebetulan ya itu penyertaan yang tidak menyangka sekali bisa hadir di sini. Saya juga dilahirkan kembali oleh Bu Lasma, terima kasih banyak. Dan mungkin proses penyembuhan ini masih berproses lagi. Semoga ini bisa menjadi tanda baik dan puji Tuhan dari akhir hingga akhir tahun ini nantinya rumah saya akan menjadi tempat sel juga, dan juga dapat persetujuan juga dari teman-teman gereja setuju untuk dijadikan tempat pujian dan penyembahan. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Ibu Susi, haleluya, mewakili ya dari kesaksian kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ketahuilah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Jangan pernah meragukan Yesus di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah setia dan adil. Ya, kita tahu kita akan menghadapi akhir tahun, akhir bulan, saudaraku ya. Kita minta Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Mari bersama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami rasakan penyertaan sampai hari ini begitu indah, begitu luar biasa. Hari ini kami boleh bernafas, hari ini kami boleh berjalan sehat, Pak. Itu karena Engkau Bapa yang selalu menyertai setiap hidup kami, menyertai bisnis pekerjaan kami, sehingga kami melihat banyak berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan
kami percaya sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya bilang bagi berdiri bersama. Sekali Yesus, saya bilang hambanya, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih. Haleluya. Bapa yang ajaib, agung, perkasa, dan mulia, Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami imani, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang terbesar, terhebat, ajaib bagi kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan nyata di kehidupan kami. Kami boleh hadir bersama-sama mencari Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, untuk kami membuka hati kami, untuk kami bersuka cita, menyembah Tuhan. Bahkan kami Tuhan, rindu Tuhan, untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan, yang membawa kami Tuhan, untuk kami semakin mengenal Engkau dan mengenal kebenaran-kebenaran-Mu itu ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Saatnya kami mau duduk deh. Kami mau belajar Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pesan pengajaran Tuhan bagi kami pada siang hari ini, supaya kami mengerti Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan, supaya kami boleh belajar bertumbuh Tuhan, iman kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami tidak mau menjadi bayi ataupun Tuhan yang masih memiliki karakter sebagai anak-anak rohani, bayi-bayi yang terus Tuhan hanya sekedar Tuhan mendapatkan perlakuan seperti kanak-kanak Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang yang dewasa, dewasa di dalam pikiran kami, dewasa di dalam perkataan tindakan kami, sehingga Tuhan ketenaran Kristus nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, juga yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang hari ini Tuhan mungkin ada petugas pekerjaan, hal-hal penting lainnya Tuhan, tolong Tuhan sertai. Yang jemaat menyaksikan Tuhan lewat siaran live streaming Tuhan, lewat Facebook Tuhan, tolong Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan jarak Tuhan. Kami semua akan dirawat dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan bukan perkataan manusia, bukan berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan kebenaran-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan berkati, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali kembali bisa melayani Bapak Ibu. Kita semua ada di tempat ini sebagaimana kita ada, hamba-hamba Tuhan adalah sebagai sebuah komunitas, di mana komunitas ini adalah komunitas yang terus dipakai Tuhan menjadi alat saluran berkat bagi banyak orang, saudaraku. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema memiliki iman yang berkualitas. Siapa yang setuju di antara Bapak Ibu? Iman yang berkualitas adalah iman yang dibuktikan di tengah-tengah pergumulan permasalahan. Siapa yang setuju? Oke, Bapak Ibu. Kita bisa berkata, saya beriman kepada Tuhan. Kita bisa berkata bahwa kita punya iman yang besar. Tetapi perkataan saja tidak cukup. Tetapi harus ada satu bukti yang kita bisa tunjukkan bahwa kita punya iman yang besar. Saudara, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak tahu berapa lama kita ikut Tuhan. Ada yang mungkin lebih dari 10 tahun, ada yang mungkin lebih dari 20 tahun. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, iman yang berkualitas itu bukan karena berapa lamanya kita ikut Tuhan, tetapi berapa seringnya Bapak Ibu, ya, kita mengerti kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memahami bahwa kita hidup ada di dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengerti bahwa kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat kesaksian dan kemuliaan Dia. Itulah iman yang harus kita tunjukkan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Temanya yaitu tadi, ya, memiliki iman yang berkualitas. Nah, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Markus pasal yang kelima, Markus pasal yang ke-25, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, Markus pasal 5 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-34. Bapak Ibu, dengan hormat kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ke-20. Kita 25 saja ya Bapak Ibu ya. Kita baca dari ayat 25, kemudian Bapak Ibu ayat yang ke-26, nanti ayat 34 kita baca bersama-sama sebagai ayat penutup. Demikian saya mulai dari ayat 25, Markus pasal 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Silakan Bapak Ibu berkenan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbaring di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Saya bilang tadi 30 ya? 31 ya, 31 Mak. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ya, bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ayat 34, 3, 2, 1, ya. Maka katanya perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pagi ini kita akan belajar dari seorang wanita yang menderita sakit itu bukan dalam waktu yang sebentar. Tadi pagi sebelum saya kesini, yang jaga tempat di mana kita istirahat tadi malam, saya diminta untuk mendoakan seorang ibu dari Sumba, dan kita sama-sama tim yang menderita sakit kanker dan stadium 3B. Sebelum saya tadi malam setelah saya pulang,
Saya selalu saudara ya, saya nggak pernah menyiapkan khotbah itu, maksudnya saya persiapan khotbah ada. Setiap saya mau pelayanan selalu saya persiapan tuh, selalu ada bahan-bahan khotbah yang saya mau sampaikan. Tapi seringkali bukan pengalaman pertama. Tuhan mau khotbahnya yang lain. Begitu. Jadi saya belum ketemu ini ibu tadi pagi. Waktu saya turun ke bawah, saya mau buka tadi, walaupun saya udah mandi begitu. Habis makan, saya gosok gigi, saya turun ke bawah, tiba-tiba ngobrol sebentar. Mereka gibah. Kemudian dia sapa saya, dia bilang ada yang sakit di kamar, ngomong sakit. Bapak, bolehkah minta waktu untuk doakan? Saya bilang oke, nanti saya doakan. Karena ibadah masih berlangsung. Nah selesai itu tadi sebelum kembali kami ibadah, kami doakan dia. Begitu. Nah secara tidak kebetulan Bapak Ibu, tadi malam Tuhan arahkan saya untuk menyampaikan khotbah tentang ini. Gak tahu. Itulah Bapak Ibu, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan gak pernah mengerti. Kita sebagai hamba ikut aja, nurut apa yang Tuhan perintahkan. Termasuk akhirnya saya membawakan khotbah tentang ini, tentang yang sakit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tanya, kita kembali kepada kisah seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Bapak-bapak ini kita gak pernah tahu dan mengalami ya siklus bulanan seorang wanita. Tapi ibu-ibu mah tahu. Saya nggak tahu. Cuman yang saya kurang lebih lihat ya, kadang-kadang emosi jadi tidak stabil ya, suka naik gitu ya, agak sensitif. Kadang-kadang ada yang datang bulannya katanya sakit, benar nggak begitu? Benar. Ada yang hal-hal yang lain ya, berbeda setiap wanita. Itu baru bulanan. Ini 12 tahun. 12 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Betul. Waktu yang lama. 12 tahun itu anak kalau kita hitung dari lahir sekarang udah 12 tahun. Lama banget. Saudara bisa bayangkan, setiap hari Pak, dia harus menahan sakit. Darah keluar begitu banyak. Orang ada yang bilang cancer. Saya nggak yakin dengan cancer itu penyakit. Karena kalau cancer udah tinggal tunggu waktu, singkat waktunya, pendek, pasti pulang yang perempuan. Ini bukan cancer. Walaupun tafsiran bisa berbeda, saya menghargai tentang tafsiran dari banyak hamba-hamba Tuhan tentang tafsiran. Tapi kalau kita lihat cancer sekarang, itu kan cepat. Perempuan yang mengalami pendarahan cancer rahim, contoh Julia Perez, kan cepat. Tapi perempuan ini bukan sekedar, ya pokoknya sakitnya berat. Tapi 12 tahun, Bapak Ibu bisa bayangkan setiap hari dalam keluar. Saya nggak tahu nih, saya membayangkan aja wajahnya pasti pucat. Penderitaan dia pertama, 12 tahun, Pak. Dulu waktu COVID 14 hari aja kita di isolasi, itu nggak enak banget. 14 hari rasa-rasanya antara hidup dan mati. Ada yang akhirnya mikirin begitu. Secara psikis akhirnya matinya bukan karena penyakit itu, tapi penyakit apa? Karena penyakit pikiran yang membunuh dia, penyakit ketakutan yang membunuh dia. Isolasi 14 hari, 14 hari aja Bapak Ibu, itu lama buat orang yang kena COVID. Puji Tuhan sekarang ya, ada gadget, ada internet. Kita bisa nonton itu simulat yang lucu-lucu. Kadang-kadang udah kekhawatirannya udah begitu tinggi juga nggak bisa tuh buka nonton-nonton yang lucu-lucu itu. Udah pikirannya udah terlalu berat, udah ketakutan aja bahwa hawanya udah berhawa kematian gitu. Iya, 14 hari kita masih bisa di rumah isolasi, makan disiapin, nonton simulat, Dono kasih Indro, nonton Aneka Ria Safari yang jadul-jadul nih. Betul gak? Kamera Ria kita tonton itu, Jayakarta Group kita tonton, nostalgia sedikit. Kita bisa tonton itu, sukacita. Oh kita bisa temukan sukacita. Saudara tahu ini perempuan zaman itu. Dia harus mengurus kebutuhannya sendiri dalam keadaan sakit. Ini menunjukkan secara tidak langsung betapa hebatnya perempuan kalau sakit, tidak cengeng seperti laki-laki. Laki-laki masuk angin sedikit, mah, kok. Coba mah ambil itu kerokin dulu ini. Coba mah pijat dulu ini angin. Perempuan ini mandiri Bapak Ibu. Di tengah-tengah kesakitan dia mengurus dirinya dia sendiri. Saudara, orang pendarahan, penderitaan dia pertama dia harus sakit 12 tahun. Yang kedua dia harus ngurus diri dia sendiri, makannya begitu.
Yang ketiga, status sosialnya dia, Bapak Ibu. Orang pendalahan pada waktu itu nggak boleh bergaul dengan orang-orang seperti kita nih. Tahu sendiri tradisi Yahudi. Taurat mengatakan perempuan yang datang bulan saja, Bapak Ibu, itu nggak boleh bersentuhan dengan orang. Ini bukan datang bulan lagi, Bu. Datang hari, datang jam, datang setiap hari dia berdarah itu. Dan dia tidak boleh bergaul dengan banyak orang. Kalau saudara bayangkan, dia bukan sebatang kara, dia punya keluarga, dia punya orang tua, punya adik, punya kakak, punya kokoh begitu. Punya famili begitu. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia terputus hubungan sosialnya. Berarti dia hidupnya menyendiri. 12 tahun menyendiri, ada tahan. Setiap hari kau lihat tembok lagi, kau lihat AC lagi, kau lihat lampu lagi. Di dalam segini-gini aja nih. Orang Betawi dia sekupak-kupaknya begitu. Begitu. Saudara tidak bisa berinteraksi dengan Bu Lasma misalkan. Saudara tidak bisa berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain misalkan. Nggak bisa ngobrol. Kalau sekarang pakai gadget, nggak ngomong pun. Secara WA doang kita bisa ngobrol kan. Nah zaman dulu Bapak Ibu coba bayangkan. Ini penderitaan ketiga. Dia harus diisolasi. Terputus hubungannya dengan dunia luar. Kalau dia di luar, saudara, dia orang tahu dia pendarahan wacilaka. Itu penderitaan ketiga. Penderitaan keempat apa lagi, saudara? Yang ayat 27. Ya. Oh sorry, ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia dengar di Semarang ada sini sehebat. Kalau di YouTube ada tuh yang ahli cedera-cedera otot di Semarang ini. Banyak orang Jakarta cari ke situ sini. Ya saya suka tonton tuh ya, di balik kiri, di balik kanan kayak jemuran. Saraf petik ya itu ya. Wah sembuh yang katanya saraf kejepit. Wah semua dah. Ya atlet-atlet hebat pada datang ke sini. Voli, sepak bola. Nah Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang keempat, dia datang cari orang hebat. Tapi pertanyaan saya, yang dia cari, yang diandalkan siapa? Manusia. Dia sedang ngabisin saya di Glodok ada yang hebat mau. Wah dia kalau terima pasien cuma 3 orang nggak boleh lebih. Dicari gak sama dia? Oh dicari. Sembuh? Nggak sembuh juga. Ada yang bilang Wangcono hebat mau. Wah ada rumah sakit buat khusus yang kayak gitu, dia pergi gak? Kalau jangan salah dia pergi. Sembuh? Nggak sembuh. Disuruh lagi pergi lagi ke Penang loh, hebat dokter-dokternya semua. Oh pengalaman semua, profesor-profesornya. Wih hebat lah, dapat penghargaan internasional dan seterusnya. Pergi gak dia? Pakai duit gak? Pakai duit. Langkah pertama, dia memulai dengan sesuatu yang salah. Dia mulai cari manusia. Dia mulai mengandalkan manusia. Kadangkala orang sakit lupa bahwa kita punya tabib yang hebat. Kita datang gratis, nggak bayar sama Tuhan. Nggak perlu antri-antri ambil nomor. Betul nggak? Dia mulai datang cari tabib. Kenapa dia cari tabib? Dia punya harapan untuk sembuh. Siapa di sini kalau masuk angin pengen lebih berat sakit? Nggak ada. Kita pengen sembuh, secepatnya kita mau sembuh. Perempuan ini juga begitu. Dia punya harapan untuk sembuh. Ada satu harapan yang sedang dia tunggu terjadi atas hidupnya. Yang kelima, ketika dia uangnya habis, hartanya habis. Selalu saya bilang Bapak Ibu, kita boleh hebat, kita boleh pintar, kita boleh punya pabrik banyak, kita punya aset deposito, tanah, investasi, semua yang namanya investasi kita punya. Jangan pernah lupa investasi saudara juga harus kita kumpulkan. Saudara jangan pernah berpikir ketika banyak uang saudara bisa segalanya. Ketika saudara banyak uang, saudara berpikir ini adalah bagian daripada kebahagiaan. Kesehatan jauh lebih penting. Sampai di sini nggak pernah olahraga. Saya atlet sampai hari ini. Saya masuk tahun depan, tahun ke-15 saya sebagai pelatih bulu tangkis. Pengembangan bakat anak-anak di grup Pelita Harapan. Mereka tahu tentang Mr. David. Ada Michael Henry yang masuk pelatnas, yang dulu teman sparring yang selalu saya latih. Ada Mika Lakani, anak dari Denny Karpono. Ada beberapa pemain yang lain yang hari ini sedang menggunakan bakat mereka untuk bermain sama dengan.
yang punya prestasi yang baik. Saya melatih badminton setiap hari saya. Jadi bukan cuma pendeta, bukan dosen teologi doang. Sapi. Saya sama saya. Saya pun jual balon-balon bekas. Untuk apa? Untuk misi. Banyak orang bilang, Pak saya punya AC bekas, Pak saya punya TV bekas. Pak, kecuali suami dari sana. Gak ada yang bilang, Pak saya punya bekas suami, boleh gak dijual? Saya gak mau terima itu. Itu harus ditobatkan itu. Harus dijadikan penginjil. Seperti Bu Asma. Baptis ya, di Kali Sentiong. Saudara, uangnya habis. Dari kaya loh. Saudara bayangkan, dari punya duit sampai gak punya duit. Saudara renungkan aja, enak gak? Nah, enak. Ini 5 penderitaan yang dialami. Apalagi penghakiman tetangga. Ya, sekarang bangkrut. Ya, sekarang gak punya apa-apa. Ya, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan menghakimi orang yang sakit. You pasti berbuat dosa nih. Pasti berbuat najis. Pasti berbuat salah, makanya dikutuk Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana yang selalu mengutuk? Apakah Yesus mengutuk? Maksudnya bukan mengutuk kalau pohon dia kutuk. Karena itu menandakan hidup harus berbuat. Itu analogi, perumpamaan. Tapi apakah dia menutup kita semua? Bahkan orang jahat dia kutuk? Tidak. Yang orang jahat dibawa menyalibkan dia doakan. Dia berdoa syafaat buat orangnya supaya diselamatkan, supaya Bapa tidak lempar mereka ke dalam neraka. Kasihnya dia buktikan integritasnya dia. Coba saudara lihat dia, wanita ini habis Pak, jatuh miskin. Tante sebelah mulai ceritain, ya hidupnya susah, kesian ya. Oh, datang ke gereja ditolak ya, jangan dah kok ke gereja ya, nggak enak kita sama jemaat-jemaat yang lain. Nanti terganggu, dikit-dikit balik ke toilet. Nanti takutnya ya bangku nanti kena darah, kena apa begitu ya, ditolak. Uang habis, jatuh miskin. Biasanya orang dari punya nggak punya, stres. Covid udah nunjukin banyak engkongko yang dulunya hebat, sekarang lihat kucing dia ketawa lihat anjing dia ngamuk, dia mana. Ditanya apa jawabnya apa. Dulu bos. Baru Covid tuh ngajarin tuh. Ya, makanya kenapa Tuhan bilang kalau hatimu buat Tuhan, jangan hatimu dihantam. Karena begitu, ketika satu kali kau mengalami suasana seperti itu, kau akan seperti itu tadi, hilang ingatan, depresi, stres. Susah, belum diomongin orang. Tetangga kiri kanan kan suka ngomongin. Aduh, gak enak hidup, gak enak. Ini perempuan di dalam ini 5 persoalan hidupnya ini. Tadi malam saya bilang kok cuma masalah cicilan motor sebulan mah tenang. Tapi jangan sampai kali bayar. Kok memalukan siapa Adonai ministry harus bayar. Berulang-ulang dengan berbagai tabir, habis semua. Apartemen dia jual murah, saham dia jual murah, mobil dia jual murah, emas, perhiasan, berlian, semua dia jual habis untuk dia bisa bertahan hidup selama 12 tahun. Habis-habisan sudah, hanya untuk memberi kesehatan. Saya kembalikan tadi sebuah pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mengimbangi rutinitas aktivitas Bapak Ibu dengan olahraga, makanan-makanan yang sehat? Umur kepala 4 itu sudah warning. Jauhi kaki kambing, tetelan jauhi. Pak, saya olahraga udah gak bisa main bola. Pak, ya kan saya suruh main bola, jogging, jalan. Tapi jangan dipaksakan juga. Tadi malam Pak kasih tahu padanya di lomba juang banyak makan korban, jangan kesana jogging. Di rumah jogging juga bisa, treadmill di rumah juga bisa ada alat. Kalau nggak bisa bikin pakai sepeda. Sepeda kan dipangwa murah tuh, copot ban belakangnya, copot ban depannya, ganjel, menjot dah di situ dah. Kan walaupun hujan kan kalian Bapak Ibu kan bisa olahraga juga. Makan makanan yang sehat, pola atur, pola istirahat. Jangan banyak pikiran.
saudara pasti sehat. Karena Tuhan mau trikotomi yang ada dalam diri kita, roh, tubuh, dan jiwa kita sehat. Jangan cuma rohnya itu kasih makan. Makanannya di luar, pagi babi, siang bakut, sore sate kambing, ya. Malamnya saudara tuh, waduh, apa? Duren, bahaya, jangan bisa pulang itu nanti. Maka dia begitu terus santan apa semua, olahraganya enggak, waduh, jangan. Ya, Bapak Ibu harus jaga roh, tubuh, jiwa, semoga terpelihara sempurna menjelang hari kedatangan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara waktu diangkat Tuhan, saudara semuanya sehat, sehat jasmani, jiwa saudara sehat, ya, dan rohani saudara sehat. Nah, saudara lihat penderitaan ini, habis-habisan harta dijual semua. Nah, apa yang terjadi? Lihat ayat 20. Dia sudah apa? Mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti ada yang menyampaikan. Berarti ada yang berbicara tentang Yesus, ada kesaksian tentang Yesus. Dia dengar. Coba saudara bantu tolong buka Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Salah satu bisa bantu untuk baca kitab Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, Ya. dan pendengaran oleh firman Kristus. Yes, makasih. Amin. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, telinga kita. Dan pendengaran akan apa? Akan gosip? Akan berita politik hari ini? Mantan gubernur tempat ini yang ditolak di provinsi saya, yang banyak dijelek-jelekan dan seterusnya. Tentang itu beritanya. Berita siapa yang menjadi presiden dan ex presiden di 2024? Berita itu? Bukan. Tapi berita tentang apa? Firman. Tentang Yesus. Tentang Injil. Tentang firman disampaikan Ibu Rasma. Tentang firman disampaikan oleh Pak Dani, Pak Samuel, dan hamba-hamba Tuhan yang lain di sini. Dia mendengar tentang itu. Ada ibu-ibu yang bercerita dan bersaksi tentang ada seorang guru yang mengajar disertai dengan tanda-tanda mujizat. Waktu dia dengar, dia mulai muncul iman. Langkah awal. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, orang sakit jangan sampai dia lemah, hanya meratapi nasibnya, menyerah dengan keadaan, fokus kepada sakit, akan membuat orang itu akan semakin parah. Saudara, pergunakan waktu yang ada. Tadi pagi saya bilang, Bu, yang sehat saja ada yang mati tiba-tiba. Jadi manusia mau kena cancer kek, mau sehat kek, pasti mati. Betul dong, kan pasti mati. Cepat atau lambat pasti dia mati. Ibu kena cancer. Ada yang anak muda yang tidak kena cancer, tapi dia mati cepat. Kenapa? Cuman masalah putus cinta, bunuh diri. Dep, dilompat dari apartemen, seperti di belakang gereja saya 2 minggu lalu. Mati. Sebentar. Mati berbicara soal kepastian. Tapi ketika kita punya persoalan, yang harus kita perbanyak adalah waktu kita untuk dengar. Untuk kita setiap hari belajar, hati kita dipenuhi oleh firman. Siapapun yang mengajar hamba Tuhan manapun, dari hamba Tuhan kampung sampai hamba Tuhan dunia, kita belajar dengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Ada iman timbul dari pendengaran firman. Berarti kita harus banyak waktu untuk kita dengar firman. Jangan menyerah Bapak Ibu, ya. Kemudian apa yang terjadi? Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Ada satu dorongan semangat dia. Untuk apa? Untuk dia mau berjumpa dengan Tuhan. Waktu dia dengar tentang Tuhan, dia punya kerinduan. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Saya ingin bertemu. Saya yakin ini adalah solusi yang saya tunggu. Saya yakin adalah satu momen yang paling tepat yang sama ini saya rindukan. Apa yang terjadi? Dia nekat, saudara. Ini kalau dia ketemu dengan orang banyak, ketahuan dia dengan darah, mati nih perempuan. Dia pertaruhkan nyawanya untuk dia berjumpa dengan Tuhan. Karena hukum Yahudi imamat tuh, kitab imamat mengatakan kalau orang wanita mengalami pendaran seperti itu, kan tadi dia najis. Kalau dia penyakitnya udah seperti ini, dia dibersentuhan dengan orang, saya yakin pasti akan menerima hukuman Tuhan. Tapi dia punya tekad dan semangat yang hebat, yang luar biasa untuk dia mau cari Tuhan, untuk dia mau berjumpa dengan Tuhan. Saya tantang Bapak Ibu yang hari ini menyaksikan live ini, siapapun nanti jika menonton live ini secara tunda, apakah saudara punya tekad? Kalau yang sakit aja hari ini punya tekad dan semangat untuk cari Tuhan. Hei yang sehat hari ini,
Apa yang kau cari hari ini? Bagaimana semangat untuk cari Tuhan hari ini? Kau yang belum punya masalah nih hari ini. Kau jangan dibodohi iblis. Kau ada dalam zona nyaman. Kau tenang, merasa fun, wah tenang begitu ya, nggak ada apa-apa. Kemudian Anda tidak cari Tuhan. Saya mau bilang, Anda rugi. Justru di saat Anda sehat, Anda harus semakin 2 kali lipat mencari Tuhan semangatnya. Ambil tugasmu, panggilanmu untuk melayani Tuhan sama kita sehat. Beberapa orang nih Pak Bu, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta usia di bawah saya 40 tahun nggak bisa pelayanan, dijadwal cancel. Kenapa? Asal bulan Pak. Mau jalan kayak ketembak. Mimbar itu tinggi itu. Apa mau dipakai tandu dia mau diangkat, didudukan begitu. Habis sokong aja berbalik begini, kan tidak mungkin. Ayo. Kau yang sehat hari ini harus maju. Karena ketika kau sehat, kau bisa seperti Bu Rasma. Mau baik, cepat banget, lincah dia. Dari dulu dia lincah banget nih. Saya nggak tahu minum apa dia. Hah? Jangan-jangan es cendol dicampur itu, bumbu pecel. Saudara bayangkan, kalau udah seperti itu, sakit, percuma Pak. Uang habis, yang terpenting waktu kita melayani Tuhan tidak ada. Mau seperti itu? Amit-amit kalau Betawi bilang. Amit-amit ditambah lagi ada belakangnya, amit-amit cabang bayi katanya. Nggak mau yang seperti itu. Tapi wanita ini dia punya tekad dan semangat yang kuat. Walaupun dia sakit, dia harus berjumpa dengan Tuhan. Kita diajarin nih. Makanya siapa yang hari ini yang masih sehat nggak mau pelayanan? Kadang-kadang udah dijadwal aja telepon sama kebulas. Bu, maaf ya, mau digantiin dong. Besok ada customer mau ketemu saya. Besok jadi nih kayak tanda tangan nih. Ambil cicilan rumah kayaknya ini customer nih. Tolong deh gantiin dia sama Ko Aryong. Jadi WL ya. Saya tunda dulu. Pelayanan dia bisa tunda dulu. Pelayanan. Belum aja nih orang pendarahan nih. Ini bukan nyumpain. Baru dia tahu tuh. Coba saudara. Pelayanan aktivitas, ikut rally motor, yang healing jalan-jalan gitu, jauh lebih penting dari melayani Tuhan. Bisa dibatalin itu pelayanan. Hanya untuk sesuatu yang udah menurut dia akhir. Tapi perempuan ini tidak. Saudara gampang nih berjumpa dengan Tuhan. Alkitab mencatat waktu Tuhan melayani itu bukan 3-4 orang yang hadir. Tidak. Bu, ribuan. Coba baca di Alkitab kan. Waktu Yesus mengajar yang hadir berapa? 10 orang? 30 orang? Ribuan Pak. 5 roti 2 ikan itu peristiwanya. Ribuan yang ikut Yesus. Saya kembalikan kepada wanita ini. Waktu dia mau berjumpa dengan Tuhan, ada hambatan gak? Ada tantangan gak? Ada. Tantangannya orang banyak. Dia harus bisa melewati kerumunan orang banyak. Tantangan bukan? Tantangan. Hambatan. Berapa banyak di antara orang percaya, orang Kristen, ketika punya masalah pergumulan, orang tidak mau cari Tuhan. Kenapa? Karena melihat hambatannya. Fokusnya kepada kehambatannya. Muncul di dalam pikirannya dia, Gak mungkin saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa melewati orang banyak? Bagaimana saya bisa berjumpa dengan Tuhan? Tadinya jalan dengan tertatih-tatih di perempuan. Sementara darah mungkin masih mengucur. Dia tahan sebentar, dia mulai mungkin kegelapan karena darah yang keluar. Dia mulai ketunduk, dia mulai letih badannya. Sementara ada pilihan. Dari 2 pilihan, dia harus pilih salah satu. You tetap maju ke depan, atau you balik mundur, kembali ke rumah. Makanya selalu saya bilang, kenapa orang Kristen tidak mengalami mujizat di dalam hidupnya? Ada dia putar balik. Dia tidak berusaha untuk melewati tantangan ini. Dia tidak mau berjuang untuk bisa melewati hambatan. Makanya tidak pernah bisa mengalami mujizat. Karena iman harus itu dengan tekad dan semangat. Dia berani untuk mengambil tantangan di depan. Orang Yahudi kecil-kecil apa tinggi-tinggi ya? Tinggi-tinggi Pak, gede-gede.
Saya belum pernah ke Israel, puji Tuhan. Bapak Ibu yang pernah ke Israel. Saya belum pernah ke Israel. Hanya lihat foto teman-teman, hanya lihat lewat YouTube. Tapi saya tahu orang-orang Yahudi pasti tinggi-tinggi. Beda kan seperti orang Indonesia yang agak pendek. Tantangan nggak dia melewati orang-orang yang tinggi nih, perempuan dan karismatik? Tantangan. Maksudnya apa tuh? Saya bicara soal tuh, kita masing-masing punya pergumulan, punya tantangan. Saya ingatkan Pak, jangan mau mundur, jangan katakan, bertahan, berjuang. Tekad semangatmu harus tinggi. Saya harus berjumpa dengan Tuhan. Saya mau memeluk Tuhan. Saya mau menangis bersama dengan Tuhan. Harusnya seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia berusaha menjual susah payah. Dia tidak mundur. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayat 27 berikutnya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebenarnya bukan jamah yang dia pegang, jumbai jubahnya. Coba saudara lihat Markus pasal yang ke-6 ayat 56. Markus 6 ayat 56. Ya, kita tolong dibacakan kembali. Markus 6 ayat 56. Markus 6 ayat 56. Iya, makasih. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, luar biasa ya. Menjamah jumbai jubahnya. Kalau baju jubah saya tuh ada jumbai-jubahnya. Peristiwa ini, perempuan ini menjadi contoh bagi daging orang lain. Nggak bisa berjumpa dengan Yesus, kenapa? Karena begitu banyak massa yang mengikuti Yesus. Tapi ketika satu kali Bapak Ibu melihat poster dari wanita itu, satu kali dia nggak berdaya, kekuatan dia habis hilang, dia terjatuh. Waktu dia terjatuh, dia mengangkat di antara sela-sela kaki, begitu banyak massa. Dan pada akhirnya apa yang dia katakan, saudara lihat ayat 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perkataan iman, kata-kata profetik kedua. Saudara dengan baik, saya tidak mengatakan bahwa kalau saudara mau sembuh, saudara cari hamba Tuhan yang hebat. Alkitab membuktikan secara pribadi, saudara bisa langsung berjumpa dan mencari Tuhan, dan saudara bisa mengalami sembuh. Saudara nggak usah cari Om Niko. Saudara nggak perlu cari Pak Om Tibet, itu dan Om siapa? Pak Yaji, Armaku. Tidak perlu. Saudara cari Tuhan aja. Saudara cari sumbernya. Yesus ini sumber mujizat. Kau harus cari. Perempuan ini berkata, saya nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak bisa merasakan pelukan Tuhan. Saya tidak bisa menangis di bahu Tuhan. Tapi dia berkata, asal aku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Kan hebat iman itu, perempuan. Nggak perlu Yesus tumpang tangan. Nggak perlu Yesus mengulurkan tangannya, nggak penting. Walaupun itu diharapkan. Tetapi apa terjadi? Dia ngomong, asal dijamah saja dan jubah-jubahnya pasti sembuh. Imannya hebat. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan, dan itu dibuktikan. Dan akhirnya apa terjadi? Sembuh. Kadang-kadang mulut orang jahat. Orang yang sudah sakit parah, yang sudah hancur-hancuran, selalu orang di luar banyak yang menghakimi. Kenapa pada akhirnya? Itu tadi, orang bisa cepat mati. Karena itu tadi, mendengar perkataan-perkataan yang negatif. Dunia itu selalu menghakimi, memberikan penilaian yang negatif. Saudara, orang mungkin bilang begini, ya waktunya udah gak lama, ya tinggal sebentar lagi. Mungkin doktermu bilang, semua ilmu yang saya praktekkan, yang saya sudah kerjakan, sudah semua saya upayakan untuk bisa menolong. Mohon maaf, tante, om, dek, cici, bapak, ibu, mas, mbak, saya angkat tangan. Langsung menjerit histeris. Aduh, saya mati. Mungkin orang bilang harapanmu lebih ekstrim lagi, 90% kok nggak ketolong, bahkan sampai 99% sudah tidak ada harapan. Dengan baik,
Orang dunia di luar bilang 99% tidak ada harapan. 99% belum menjadi 100. Betul ya? Masih ada berapa persen? 1%. 1% itu adalah Yesus. 1% itu adalah Dia yang menebus hidupmu. Kalau hidupmu saja ditebus, apalagi kolesterolmu bos, apalagi darah tinggimu, ya paling kau akan disembuhkan Tuhan. Kau akan sehat, kau akan tunjukkan kepada orang, kepada semua selebritis yang lain. Kalau aku punya gangguan kesehatan, prosesnya sekarang adalah aku tetap melihat Tuhan. Aku harus mencari Tuhan. Pagi, siang, malam bertemu itu. Belum 12 tahun kan? Siang ini kamu dengar wanita ini mengajarkan tentang dengan firman muncul iman. Sakit ringan itu mah. Sakit ringan. Tuhan pasti sembuhkan. Jangan pernah letih, jangan pernah menyerah untuk ikut dan cari Tuhan. Lihat apa yang terjadi ketika dia jamah jubahnya. Jadi jangan dengar kata orang. Jangan. Tolak di dalam nama Tuhan Yesus perkataan-perkataan negatif atau tolak. Kalau pikiran Kristus dalam pikiran, janganlah dalam itu. Kau akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup. Apa yang terjadi ayat 29? Seketika itu berhentilah pendarahan dan ia merasa, ini bisa merasakan dong. Yang sakit dia, susahnya seperti apa setelah dia jamah. Dikatakan apa? Seketika, berarti hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun, hitungan detik. Di hadapan Tuhan 12 tahun 1 detik. Penantian 12 tahun berjumpa dengan Tuhan 1 detik selesai. Gak usah tunggu kembali 12 tahun. Gak ada. Jam dia sembuh. Harapan yang hari ini dia impikan, yang dia tunggu-tunggu menjadi kenyataan. Berarti di dalam Yesus ada harapan baru. Dia menyediakan masa depan yang terbaik. Dia memberikan solusi buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau mungkin hari ini dibilang ginjalmu 32%, Bapak Ibu menyaksikan bukan. Bapak Ibu yang tempat ini. Biarkan tuh manusia berkata demikian. Allah sang pencipta kita, Dia mampu gantikanmu dengan ginjal yang baik. Cari Tuhan, perbanyak jam doamu, perbanyak menyembah Tuhan. Kau serahkan semua apa yang menjadi hari ini persoalan kepada Tuhan. Karena cuma hanya Dia bisa menangkap persoalan. Dan apa yang terjadi saudara seketika itu ia merasa sembuh. Saya lanjutkan pada membaca firman Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara ayat 34 ya 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Waktu dia menjamah dengan jubah-jubahnya Tuhan Yesus dan dengan iman berkata dia sembuh, maka hari itu saudara ada perubahan status. Kan perempuan ini awalnya waktu sakit dia bukan orang percaya kan? Betul gak? Betul ya. Setelah dia dengar, dia muncul imannya, kemudian dia cari Tuhan. Artinya dia mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dan kemudian akhirnya statusnya berubah loh. Menjadi apa? Menjadi anak. Makanya Tuhan bilang, hai anakku. Kita menjadi anaknya. Dan dia bilang apa? Imanmu. Tuh garis bawahi, imanmu yang menyembuhkan. Dia bilang, imanmu nih. Kepada siapa? Kepada aku. Pada Kristus. Pada Yesus. Begitu. Yang telah menyelamatkan engkau. Dikatakan apa? Kata Tuhan Yesus, pergilah dengan keselamatan. Dan sembuhlah dari penyakit. Dia sudah menerima keselamatan kelak nanti. Yang kedua, dia sembuh. Dia normal kembali. Dia bisa berjumpa dengan mamahnya, dengan papahnya 12 tahun terpisah. Bisa peluk-pelukan dengan cicinya. Bisa pergi jalan-jalan ke Paragon Mall lagi dengan cici dan keluarganya. Bisa makan sonaria di sini. Oh ada. Dia bisa pergi pagi jalan-jalan, lihat lagi nih Lawang Sewu itu, catnya udah diganti sekarang.
Dia bisa pergi lagi ke Ungaran berdoa bersama-sama di bukit doa. Dia bisa pergi kemana-mana lagi. Tuhan mengubahkan hidup. Yang bisa membalik kehidupan itu. Amin, saudara. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Jadi kesimpulan hari ini adalah dua. Never give up. Jangan menyerah. Yang kedua, terus carilah Tuhan. Kesimpulannya tanpa saya panjang. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya punya mama mertua yang luar biasa. Mama mertua saya ini satu kali dia punya dream, dia punya mimpi. Satu kali kelak dia hari tuanya tidak mau menyusahkan anak-anaknya. Pergilah dia ke Jepang tahun 96. Pada waktu tahun 96 dia pergi ke Jepang, saudara. Tiba-tiba tahun 99 kami berjumpa, ketemu mama. Mama pergi sehat, sukacita. Dia bilang walaupun anak punya uang, saya tidak akan meminta-minta dari anak. Saya pengen punya uang sendiri. Saya pengen tetap dagang apa gitu. Setidaknya saya bisa mau jalan-jalan, ada uang, saya bisa nikmati. Dia punya dream, dia punya mimpi. Tapi saudara tahu, waktu berjalan 3 tahun kemudian, waktu saya berangkat ke Jepang dan ketemu dia masih dalam keadaan sehat. 6 bulan kemudian, saudara, apa yang terjadi? Mama tiba-tiba lemes, jatuh, nggak berdaya. Tubuhnya lemas. Akhirnya saya ditelepon waktu itu saya kerja masih di hotel, di bagian bersihin kamar mandi. Lumayan bersihin kamar mandi Jepang, kamar mandi gede banget, kayak kolam renang. Betul. Keluhan di sana encok terus. Bayangkan aja nyikat. Sikat tuh cepet banget gantinya, rusak tuh cepet banget. Gede, kolam renangnya orang Jepang kan kalau mandi kan kayak kebo. Tenangnya kebo mandi. Berendam. Lamaan berendamnya daripada itu udah berendam lama ngobrol lagi. Udah sama. Makanya saya bilang nih di kebo pada belum naik-naik semua nih. Lama nih. Kita nungguinnya lama begitu. Nah, apa yang terjadi nih saudara? Mama akhirnya jatuh sakit. Saya dikabari, saya lagi di atas. Kalau nggak salah waktu itu di lantai berapa ya? Lantai sih tidak terlalu tinggi, tapi udah masuk belasan. Saya lagi bersihin kolam mandi. Itu tempat mandi Rotten Pulo. Tahu nggak Rotten Pulo? Nggak tahu ya? Ya nanti Google. Rotten Pulo itu kamar mandi yang terbuatnya dari kayu pinggir-pinggirannya, di tengahnya air panas. Makanya orang Jepang kenapa nggak ada yang stroke, jarang stroke. Kenapa? Karena dia mandi air panas. Saya berharap Bapak Ibu sering merendam di air panas ya. Usahakan waktunya gitu. Nggak apa-apa jadi kebo sehari nggak apa-apa. Saudara harus berendam dulu nih. Ini memang ini terapi bagus. Jangan berenang terus, berenang sih bagus buat otot-otot ya. Tapi Bapak Ibu perlu nih. Sauna tuh bagus tuh. Padahal ini pulang dari sini ke sauna kan? Karena bakal itu lemak-lemak jahat semua itu kan keringatan tuh semua tuh. Nah, air panas itu adalah untuk melancarkan peredaran darah. Jadi darah-darah kental, darah-darah mati yang mengandung minyak itu keluar. Dan memang orang Jepang tidak makan gorengan. Beda dengan orang Indonesia. Kalau makan gorengan satu pikul. Belum selesai itu. Nah, saudara mereka seperti itu. Dan saya bersihin kamar mandi itu. Jadi belakang atasnya terbuka. Jadi kalau saudara lihat di bagian atas kolam di setiap hotel Jepang itu pasti ada kamar mandi yang terbuka. Jadi bisa langsung lihat langit. Jadi kalau ada gatot kaca lewat, gatot kaca bisa lihat ada yang mandi di bawah. Jadi saudara tuh mereka menikmati mandi sambil senderan, ada sedikitnya ya di kolam begitu ya, airnya panas begitu ya, tapi nggak panas banget ya. Nanti yang lebih panas tunggu aja di neraka. Enak nggak 40 derajat begitu ya. Jadi kalau begitu bangun badan merah semua nih Pak kulitnya Pak begitu. Nah saya selalu ikutin gaya hidup orang Jepang begitu untuk pola sehatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, satu kali saya dibersihin kamar mandi itu. Ditelepon nih, ada telepon. Pulang katanya. Mama katanya harus bawa ke rumah sakit nih, mama lemas, kayak setengah pingsan, nggak bisa ngomong katanya. Waduh bahaya. Saya turun dari atas, nggak lewat ini Bapak Ibu. Saya turun ke bawah tuh lewat tangga muter-muter tuh. Saya udah kayak musang pandan Bapak Ibu, muter-muter. Udah sampai bawah, saya hadap ke atasan saya, Pak Takenaka-san, ya. Pak Takenaka ini dia sudah umurnya tua, 23 begitu. Saya mau ngomong nih Mas, mau minta izin, saya mau ke rumah sakit mau antar dia. Cuman karena gagal muterin tangga itu kan ngos-ngosan tuh. Jadi saya kayak ikan mujaya ngomongnya. Bingung mau ngomong apa, kenapa? Ini kan capek nih turun dari tangga lari-larian begitu kan, ngos-ngosan begitu nafas. Akhirnya ditanya, dia kaget, ada apa nih, dia gemetar. Orang Jepang tuh gak panik.
Kalau kita bikin suasana panik, ketakutan dia. Begitu. Terus dia lihat saya ketakutan, kenapa nih, kenapa? Soalnya saya lari dari atas, takutnya kebakaran atau apa kan di pikiran dia kan begitu kan. Dia bilang kenapa badan saya diguncang-guncang begitu, makin gak bisa ngomong gua. Udah tahu ngapa digoncang-goncang tubuhnya. Kau pikir layanan bapasan kali ini? Kau pikir saya masukkan setan apa? Diguncang-guncang begitu. Ini masih hidup, cuma apa berat? Ya gua lari dari atas, lantai-lantai belasan begitu. Itu masih muda tuh. Kalau sekarang mungkin udah terkapar saudara. Bahagia sekali gua. Nah saudara, waktu saya tuh sampai bawah, saya nggak bisa ngomong. Dia bingung saudara. Akhirnya saya sambil jongkok-jongkok begini, pakai napas jongkok gini saya ngomong. Saya mau izin, dia bilang kenapa? Aduh, mama nyuing. Dia bilang begitu. Saya baru pertama kali datang tuh bahasa Jepang saya belum begitu bagus lah gitu ya. Nyuing tuh masuk rumah sakit. Dia bilang kenapa? Nande dia tanya begitu. Andes kasih singkatan dari nanti. Kenapa? Saya bilang, saya nggak tahu dah. Saya mau ngomong ke dia 7 keliling apa bahasa Jepangnya. Mama kan dulu sakitnya kan saya 7 keliling. Ya, akhirnya saya ngomong, ya atama itai aja, saya bilang kepala sakit aja. Oh ya udah pulang, katanya pulang. Lalu saya kasih kerjaan saya di atas sama orang Filipin cewek namanya Mary. Saya kasih Mary untuk kerja di atas, saya ke rumah sakit. Waktu ke rumah sakit saudara, saya nganter mama ketemu dokter lagi nih. Hambatan nih, betul? Hambatan kedua nih. Waktu saya mesti kasih tahu ke dokter, ini sakit apa? Kan harus ngomong dong. Takutnya saya suntik kan Linda, ya kan? Saya mesti ngomong. Saya bingung lagi, 7 keliling bahasa Jepang apa? Aduh, ada gak orang Jepang yang penyakit 7 keliling nih? Gak ada. Wah, akhirnya dibikin hikmat. Tapi hikmatnya agak sedikit konyol. Terbesit di pikiran saya, kasih tahu dia supaya dia bisa nangkep, tapi dengan gerakan. Bagaimana caranya, saudara? Saya bilang begini, terus saya bilang kepala saya muter-muter. Saya kalau ingat gitu malu, nggak mau kita sih. Saya kayak boneka si unyil. Makanya sekali gede-gedekin begitu kan jalan itu. Saya putar-putar kepalanya begini. Saya ingat lagi musang pandan. Musang pandan kan begitu kalau siang. Apa saudara? Yang musang pandan begitu. Lalu begitu kepalanya. Terus saya begitu. Saya bilang miring-miring kepala saya begini. Dia tambah pusing. Dia kamu mau ngeliatin saya. Malah agak ngerti. Apa? Saya bilang bahasa 7 keliling. Awalnya memang 7 keliling mama bilang gitu. Aduh apa ya akhirnya ya? Saya bilang atama, saya bilang atama ke kepala. Atama, saya bilang saya ulangi 2 kali nih. Gini, saya bilang. Wah aja. Yang ketiga begini, saya bilang. Terus saya bilang, jatuh maksud saya begitu. Kata dia. Dia nggak ngerti juga. Aduh, emosi saya. Untung saya nggak cekek nih dokter. Karena saya semua terus begitu. Akhirnya saya bilang udah atama itai. Waduh, dia akhirnya siapin ruangan. Dokternya juga kaget kalau kita datang. Kita datang 14 orang. Keluarga semua datang, nganterin mama 14 orang. Kemo demo. Orang Jepang kalau sakit sendiri. Ini kita 14 orang dikawal. Murid Yesus saya cuma 12. Kita ini 14, lebih 2. Saudara, bayangin aja. Yesus dikawal 11 orang kan, sama dia 12 kan. Kita mama dikawal sama mama 15. Rumah sakit, ruangannya kecil. Udah kita nggak bisa ngomong lagi, kita orang asing pakai gerakan begini, dia bingung, orang gila semua masuk nih 15-15-nya begitu. Saudara bayangin, nah apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya mama nggak ketolong ya, mama harus pulang ke Indonesia. Dibawa pulang ke Indonesia, dia cari tuh sinsa yang hebat, tusuk jarum, ya, tusuk apalagi ya, sampai tusuk kondek, tusuk gigi, dia cari untuk sembuh nih, nggak sembuh. Dia cari dokter terapi bagian saraf yang waduh semuanya dia udah cek semuanya. Iya, dia punya tabungan habis. Sama seperti perempuan ini. Akhirnya mimpinya dia tidak tercapai. Dan kondisi dia semakin hari bukan semakin baik. Sama seperti perempuan saudara. Tadinya dia bisa berdiri, bisa dibangunin, kemudian tidak bisa berdiri, duduk di kursi roda, dari kursi roda tidak bisa pakai kursi roda, dan akhirnya hanya timbul kembali. Bu Lasma pernah mendoakan. Terbalik tidak berdaya. Setiap 15 menit dia harus dibalik. Kalau nggak dibalik kayak martabak gosong. Iya, ininya punggungnya akan luka, panas kan. Jadi kita harus tempati dulu pakai tatakan yang bisa membuat dia dingin. AC 24 jam itu. AC kita berapa kali ganti? Itu dia tinggal di rumah saya. Rumah saya tidak besar. Rumah tipe 36, tanah 72 meter. Kamar cuma 2, 1 kamar mandi.
Hampir 3 tahun dia tinggal sama saya. Saya tidur di ruang tamu, ruang TV. Kadang-kadang ada kecoa lewat di muka. Saya tidak bermasalah gitu. Saya memberikan hormat, respect kepada mama mertua saya. Anak-anak sama pembantu, sama istri tidur di kamar depan. Dia di kamar tengah. Saudara, hidup dia tergantung banget sama orang. Jadi 15 menit sekali harus dibalik. Kalau tidak badannya habis begitu. Dan kalau mau makan, saudara, kita harus bikin abjad pakai papan, triplek. A, B, C, D sampai Z. Saudara tahu kalau saya mau tanya, mama mau makan apa? Saya kan orangnya gampang, saya kan orangnya humoris kan. Sanguin banget gitu. Jadi saya suka ngajakin mama, suka ngelucu. Saya suka isap pencet kaki, dipencet pakai apa? Sarafnya udah ketangguhan. Sampai akhirnya kalau dia mau makan, kita tanya, kita buka ya. Satu bagian nulis, misalkan lo ini bagian nulisnya pakai kertas begitu, sekretarisnya. Saya bagian abjad, dia dalam keadaan terbalik gitu. Dia udah nggak bisa ngomong. Kalau dia berkomunikasi dia hanya alisnya naik. Begitu. Nangis nggak bisa keluar suara. Begitu. Saudara lihat. Saudara tahu berapa lama dia begitu? 11 tahun. Waktu kita mau makan, kita tanya, "Ma, mau makan apa?" Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Huruf A ada? Oh, kadang dibilang ada. Oh, mulai susun dia. A, 1. B ada? Nggak ada. C ada? 3, ini nggak ada. Lewat. D ada? Nggak ada. Berulang untuk muter sampai ketemu di Y. Y ada? Ada. A 1, Y. Tanya lagi nih. Coba saudara hitung ya. Ayam bakar. Yuk kita tes. Kalau kita itu untuk ketemu ayam bakar aja, itu lebih daripada 10 menit. Kadang-kadang anak ngurusin orang tua tuh ada yang emosi loh. Suka begitu. Ibu kandung kadang-kadang kalau nggak sabar nih, anak ngamuk nih. Model begini nih. Cepetan nggak mau makan? Ya dia nggak bisa ngomong. Coba, kan kita harus sabar loh. Makanya selalu saya bilang ya, kalau ada orang tua yang sakit, anak-anak jangan digalakin, jangan dimusuhin. Jangan suka dimaki-maki, diomelin, hatinya hancur. Gak boleh. Ingat dong, lu dari kecil sampai gede, itu diasuh sama dia dengan telaten. Darahnya dia berikan lewat asinnya kan, buat anaknya nih, supaya dia makin pintar, dia kuat, dia bertumbuh dengan baik. Kalau waktu dia sakit nanti satu kali, saya berharap tidak. Ya, satu kali kalau misalkan ada orang tua kita sakit, urus dengan baik, bahagiakan dia di masa-masa dia sakit itu. Terus kita harus dampingi, jangan dimaki-maki, dimarah-marahin. Emang dia mau begitu? Kan dia nggak mau, bukan pilihan dia kan. Begitu. Tolonglah dewasa sikap kita, kasihi dia, jangan beda-bedakan. Begitu. Waktu dia sehat kita hormat, takut sama dia. Waktu dia nggak berdaya, nggak dipandang, nggak boleh gitu. Ya, urus dia. Saya tanya kok ayam bakar, itu lama loh bang. Baru ketemu ayam bakar. Oh iya udah, ada kita beli ayam bakar. Oh dia makan, dia bisa menikmati. Selalu kita begitu. Dilatih kesabaran kita sama orang sakit. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apakah dia sembuh? Tidak. Wanita disembuhkan, dia tidak disembuhkan. Tapi saya mau sampaikan begini, sebagai penutup khotbah saya. Saya belajar tentang filosofi hidup dari seorang mama yang tidak berdaya. Hebat loh. Papi tinggalkan dia dalam keadaan dia sakit. Itu laki-laki. Saya berharap laki-laki yang menyaksikan live ini, yang sekarang maupun yang bakal nonton 2 hari lagi, 3 hari lagi, kalau bisa nih sampai 40 tahun nih rekaman masih ada terus. Ini laki-laki kau belajar. Firman Tuhan bilang waktu kau menikah, dua-duanya kan sehat nih, ya kan? Kau mau terima. Nanti kalau salah satu sakit, ujian terhadap imanmu, perkataanmu, kau ucapkan di hadapan Tuhan. Dia mau ngurus gak? Jangan udah jadi suami, udah jadi istri, istrimu sudah memberikan keturunan kepadamu, sudah menjagamu, merawatmu, memberikan makan, mengurus dan lain-lain kepada suami, mengabdi kepada suami sebagai penolong. Lantas ketika pasanganmu sakit, kau hancurkan hatinya dia, kau ingkari janjimu. Ada lagu tahun 80-an dia. Sedih pedih hatiku, kau ingkari janji.
Tiba-tiba si suami menjadi pengkhianat. 3 kali istri tidak berdaya. Saya bilang jangan Tuhan. Sekalipun pasangan kita dalam keadaan sakit, rumah tidak berdaya, tidak boleh, haram hukumnya, tidak akan mungkin. Temani dia. Sampai mungkin satu kali Tuhan panggil dia pulang. Anak-anak tuh selalu ngomong, Tuhan, saya sedih. Kalau doa, anak-anaknya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, oh mama, panggil pulang cepat. Sedih ngelihat mama, 15 menit mengganggu pembantu yang tidur. Nggak bisa di rumah tinggal, nggak bisa. Pernah satu kali banjir-banjiran, Bapak Ibu, rumah saya kebanjiran, Bapak Ibu, puji Tuhan, haleluya. Ular kobra masuk. Mama ada di dalam, Bapak Ibu. Mama kita gotong persis seperti kisah kita. Seperti orang lumpuh yang digotong 4 orang. Seperti Jenderal Sudirman digotong tandu gitu. Cuman bedanya apa? Tempat tidur spring bed kita potong-potong. Ayam segini nih Bapak Ibu nih. Suatu bentar tukang beca narik nafas. Tarik oksigen dulu. Walaupun bapak badannya kecil, tinggal kulit dan tulang, tetapi kan kaku begitu. Udah kita lawan air kan, lawan arus kan. Jadi pasang kuda-kuda dulu nih. Coba aja saudara tuh. Nanti kalau banjir, bapak main banjir-banjiran ya. Coba, lawan arus deh coba. Nggak bisa loh begini loh. Ngejengkang loh Bapak Ibu. Betul, bisa kayak kodok nanti dijengkang ke belakang. Harus pakai kuda-kuda Pak. Jangannya kuda-kuda begini. Coba bener kan? 1, 2, coba bayangin. Pegali kaki nih. Gotong mama atau baju-baju tuh, kenangan manis yang saya nggak lupakan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Mama satu kali meninggal. 11 tahun dibayar sakit. Doa anak-anak tidak dijawab. Walaupun setiap lihat mama sedih, semua menangis. Mama yang dulunya hebat besarkan 7 anak, berjualan kue, susah payah. Akhirnya saya kasih tahu, saya bukan muji diri saya sendiri. Dia ditolak di sakitnya itu dengan banyak menantu-menantu yang lain, menantu laki-laki. Kebanyakan kan menantu laki-laki orang luar yang dijadikan suami buat anak-anaknya dia. Ditolak. Rumahnya bagus-bagus di BSD. Rumah saya di Pondok Kacang, Pak. Pondok Kacang, bukan Pondok Indah. Pondok Kacang. Tinggal di rumah BTN. Tanah 72, tipe 36. Saya bawa pulang, tinggal di rumah. Istri saya terkaget-kaget. Wah, ini laki gua nih luar biasa. Saya nggak marah tuh, saya nggak bilang, malu ya, jangan bawa rumah gua. Pak, nggak jadi hamba Tuhan nih kalau saya ngomong seperti itu. Saya nggak akan putuskan jadi hamba Tuhan. Kalau saya punya kelakuan seperti itu. Saya bilang mama ditolak sama menantu yang lain. Kita punya rumah, bawa. Kenapa? Saya hormat, saya respect pada seorang mama yang tidak berdaya. Mereka yang kaya tuh, yang punya duit. Ya, saya nggak nutukin nih. Tabung tua dia nantinya kaya. Sekarang aja ada penyakitan terus kan. Tabung tua, orang tua dia tolak. Alkitab bilang usia panjang umurmu di tangan orang tua. Barang siapa yang hormat kepada orang tua akan lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Di tanah yang dijanjikan berkatmu tuh. Akhirnya saudara tinggal di rumah saya sama 3 tahun lebih. Saya bisa ranjang sama istri. 3 tahun lebih. Saya tidur di luar. Sampai kadang-kadang nonton TV sampai pagi lagi, sampai ajan, kuliah subuh. Dari nonton bola sampai kuliah subuh tuh. Sampai apa yang terjadi? Kuliah subuhnya sih itu siapa? Sihab, udah kuliah subuh nih. Gitu. Akhirnya mama meninggal. Akhirnya doa anak-anak tidak terjawab. Untuk tahun kedua, tahun ketiga mama dipanggil saja. Dia masih bertahan. Tapi filosofi hidup yang diajarkan apa? Waktu dia lemah, sakit, tidak berdaya, dia selalu tiap malam minta dibacakan. Ini kita mesti belajar lagi mulai sakit. Dia minta dengar khotbahnya Om Miko, Om Pariaji dia dengar, Jan Hartman dia dengar waktu itu sebelum meninggal. Siapa lagi? Gilbert dia dengar. Belum ada Philip Makova, belum naik dia masih. Belum yang lain-lain belum. Udah ada sih tapi belum. Dia selalu dengar. Setiap hari harus dengar lagu pujian. Seperti
rasa rindu sungaimu. Dia suka itu lagu. Ini saya merinding dengan ingat lagu itu. Itu lagu favorit dia. Seperti rusa rindu air, jiwanya dia merindukan Tuhan setiap saat di atas kelemahannya dia. Lagu kita apa setiap hari? Biar kita duduk di depan, genjreng-genjreng, pilu rasa hatiku karena tinggalkan aku. Nyanyi udah salah, gimana jalan hidupmu nggak salah? Yang sakit sebenarnya tidak berdaya nunggu waktu. Kalau itu ada lagu dari MDC, kita ingin sama-sama ya sebagai penutup baru kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Naikkan pujian yang bersama-sama bila kau izinkan. Persoalan di satu hari kita sama seperti apa? Tapi ada waktu terbaik Tuhan akan berikan jawabannya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sama-sama dengan iman kita mengatakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ibu dengan lembut menaikkan pujian ini. Bapak Ibu, waktu dia meninggal, dia pergi. Mereka yang menolak mama itu nangis sampai ingus keluar seperti balon. Untung nggak meletus. Kalau meletus saya bikin lagu. Meletus bulador begitu. Dia menangis, dia menyesal sampai di bawah peti, terisak-isak. Saudara, terlambat. Kalau kita memperlakukan orang yang sudah tidak berdaya dengan cara-cara yang tidak baik dan kejahatan, terlambat. Makanya selama kita ada waktu, ada kesempatan, saya keluar dari konteks khotbah saya. Sayangi orang tua Anda. Berkatmu di dalam hidupnya dia yang Tuhan tahu. Jangan sakiti orang tua. Rawat orang tuamu dan kasih sayang. Jangan pulang ke rumah kau berunding. Mendingan papa kita taruh di panti jompo ya. Gak ada mulus. Yuk kita bawa mama yuk ke panti jompo. Kalau bisa yang jauh. Bukan solusi. Pelihara, bahagiakan, temani dia sampai nafas terakhir hidup. Hantar dia ke pemakaman terakhir. Melepaskannya dalam kebahagiaan. Mama hari ini sudah di surga, saya yakin. Dia nggak tahu salah satu mantunya yang menerima dia hari ini jadi seorang pendeta, jadi seorang kepala jemaat. Doa dari seorang mama yang tidak berdaya, saya tahu itu doa dia. 2011 ketika dia meninggal, saya memutuskan untuk sekolah teologi.
Saya mengambil sekolah teologi sampai 2018. Saya belajar non-stop dan sampai jadi hamba Tuhan. Tapi hari ini walaupun dia tidak melihat, saya berdiri di mimbar memberitakan firman kepada setiap orang dimanapun saya berada. Saya memberikan kesaksian penguatan kepada setiap orang. Tapi dia dari saudara yang beriman. Saya bersyukur Bapak. Ayo Bapak, bangun kasih, bangun hubungan kedekatan dengan Tuhan, dengan orang-orang yang kita cintai. Maka Tuhan akan melapangkan jalan kita, akan menolong kita. Amin. Tundukkan kepala saya berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami belajar hari ini. Kami tidak boleh kalah dengan situasi sesulit apapun. Kami percaya kami harus mengandalkan Tuhan. Kami hidup di dalam kepedulian kepada sesama, karena itu yang Tuhan mau. Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kami. Kami belajar sepenuhnya dari wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Kami melihat ada waktu terbaik yang Tuhan berikan. Betul Tuhan, waktu yang tidak lama. Tetapi bukan berarti Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tapi Tuhan sedang menguji iman kami. Sampai seberapa jauh iman kami berharap bersandar kepada Dia. Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin Kau bisa tidak lakukan. Semua Kau bisa lakukan. Bahkan membangkitkan orang mati saja Kau mampu. Kau menciptakan segala sesuatu. Bahkan kami pun, orang-orang yang menjadi tebusan Tuhan itu adalah kami-kami yang Tuhan ciptakan. Dan kami percaya kalau kami sakit, kami tidak berdaya hari ini, Tuhan mampu mengembalikan kesehatan kami. Tuhan mampu mengembalikan kekuatan kami. Buat saudara-saudara yang sakit, yang menyaksikan live ini, saya nggak tahu apapun yang hari ini sakit yang kau alami, dengarlah firman Tuhan. Perbanyak dengar firman Tuhan. Cari Tuhan dengan tekad semangat yang tidak mudah menyerah. Hampiri Tuhan, menangislah bersama Tuhan, sujudlah di bawah kaki Tuhan, merataplah kepada Tuhan. Kau jangan cari manusia, tidak. Karena cari manusia kau akan kecewa. Kau cari Tuhan yang tidak pernah mengecewakan diri. Karena memang Dialah sumbernya itu, dan kau harus cari sumbernya, bukan kepada perantara. Oleh sebab itu, saya berdoa dan saya ingin Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live ini, kau taruh tanganmu di bagian yang sakit. Jangan hanya sekedar sakit ringan, yang sakit berat pun. Percaya siang hari ini, mujizat Tuhan masih selalu ada, dan selalu ada buat orang yang mencari. Karena sebab itu hamba berdoa, Bapa di dalam surga dengan otoritas kuasa yang daripadamu, hamba berdoa Tuhan, kuasa-Mu, kesembuhan yang daripadamu Tuhan nyatakan untuk setiap mereka yang sakit lemah hari ini tidak berdaya. Sakit apapun juga Tuhan, baik sakit pada bagian-bagian organ tubuh, jantung, ginjal, paru-paru, lever, usus, pankreas, dan bagian-bagian yang lain yang mungkin hari ini membuatmu menderita. Kau tidak bisa beraktivitas dengan baik. Kau iri lihat yang sehat hari ini. Jangan pernah iri, jangan pernah putus asa. Kau pandang Tuhan, kau cari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada ulungan kuasa daripada Tuhan. Jangan pernah lupa kau cari Tuhan dan kau jamah jumpainya itu. Karena itu adalah solusi kau mengalami kesembuhan. Bapa di dalam sorga, sembuhkan mereka, akhirkan mereka Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, segala sakit penyakit lepas, segala ikatan-ikatan putus sakit penyakit yang disebabkan karena kelalaian, karena kecerobohan, karena dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak semuanya. Aku putuskan, aku usir, aku tengking keluar. Dan aku percaya karena aku mengundang kuasa Roh Kudus menjaga, membentengi hidup setiap mereka yang sakit. Kami percaya Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan akan datang, dan kami boleh melihat kebaikan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba akan kembali ke Jakarta, Tuhan akan tolong setiap jemaat di tempat ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang melayani, mengembangkan tempat ini. Saudari kami, Ibu Rasma Tuhan, yang bersusah payah bersama dengan tim mengembangkan pelayanan tempat ini. Hamba berdoa tempat ini akan menjadi tempat kesukaan Tuhan. Hamba berdoa tempat ini akan menjadi tempat yang mendatangkan berkat sukacita, bukan hanya bagi lingkungan tempat ini, tetapi juga bagi Kota Semarang. Tuhan, hamba berdoa buat jiwa-jiwa kiranya akan Tuhan akan memberikan kepekaan kepada setiap mereka semua hamba itu diutus untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan di tempat ini, dan tempat ini akan terpenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, bahkan juga kepada Stefani dan keluarga yang akan membuka konser di Surabaya. Tuhan berkati niat mulia ini yang Tuhan hamba dukung di dalam doa. Hamba berdoa konsernya akan menjadi konser mendatangkan berkat. Ada mujizat Tuhan di sana, akan ada kelepasan, pemulihan di sana, akan ada pembinaan demi pembinaan di sana. Akan banyak hamba-hamba Tuhan lahir dari konser ini.
Terima kasih, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga yang nanti terlibat di dalam konser. Juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ada keluarga-keluarga yang menyembah dan melayani Tuhan. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Juga demikian keluarga-keluarga di tempat ini diberkati Tuhan. Menjadi saluran berkat dan hidup mereka menjadi teladan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Materai kami ini ya Bapa. Kami percaya setiap firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan berkati, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, firman-Nya yang sangat memberkati kita semua Bapak Ibu ya. Bersama kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Terpujilah Bapa, terpujilah Yesus, dan terpujilah Roh Kudus. Kami bangga Tuhan, Kau ada di tempat ini, memberikan kami semangat yang baru, memberikan kami berkat, penyertaan, perlindungan yang baru dalam hidup ini. Kami percaya bisa kami melangkah bersamamu Tuhan. Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktu. Karena kami berikan persembahan bagi pekerjaanmu tempat ini Bapa. Kami boleh melihat keajaiban demi keajaiban, kebaikan dan kemurahan Tuhan terus mengikuti setiap orang yang percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan berikan persembahan dengan sukacita dan haleluya. Kasih semuanya untuk Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Segala sanggup diberikan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyenangkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan berikan lagi. Aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi lagi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya akan melaksanakan. Haleluya. Yeay. Ya, selamat siang ya. Terima kasih buat setiap pelayanan hambanya Pak Dedi Kurniawan dari Jakarta dan rekan saya Pak Adi Kusuma dari kota Surabaya beserta istri dan Ibu Susi dan Stefani. Terima kasih buat mau hadir di acara yang dari sangka-sangka. Memang saya mengenal rekan saya ini secara dahsyat lah ya. Saya tahu mertuanya paling the best. Waktu saya SMA, keuangan saya nggak gitu mapan. Jadi kalau saya main ke tempat mertuanya, saya bisa semua makanan apapun saya akan makan. Masakannya oke, kuahnya oke. Udah begitu kalau saya pulangnya sore, yang dari toko-toko yang nggak habis dibawa pulang. Setelah saya bawa pulang, saya bagi saudara-saudara saya suka sekali. Kalau beli, mertuanya jual mahal. Karena apa? Saking enaknya. Tapi kita percaya, ya, yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan sudah siapkan. Kesusahan kita dulu jangan dibawa sampai hari ini. Lepaskan kepenatan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Tuhan berkati kita dengan cara yang dahsyat. Oke, terima kasih buat semua tim Adonai dan PCC ya.
PCC ya yang selalu membantu untuk pelayanan Adonai dan Pak Dani dan Sam dan ini semuanya deh gitu aja ya. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Amin. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu, istri dan anak ke dalam tangan-Mu. Diberkati dan diurapi. Biar segala hal pelayanan dimanapun Tuhan kirim, Tuhan utus. Amin. Banyak tanda-tanda mujizat yang menyertai hidupnya. Dan kami tahu ada yang ilahi yang Tuhan akan nyatakan buat hamba-Mu. Diberkati Pak Adi, istri, anak, dan pekerjaan dan pelayanan. Dan setiap progres yang Tuhan rancang buat Amin. kehidupan Pak Adi ke depan. Yes. Dibuat Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Diberkati Ibu Susi dan Stefani. Kami serahkan kedua anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pegang kendali kehidupannya. Kami menolak menawan setiap spirit-spirit yang bukan di dalam nama Yesus Masiah. Dalam perlindungan penjagaan Tuhan dan malaikat selalu menyertai hidupnya. Biar segala yang dikerjakan Stefani, Tuhan kerjakan dibuat berhasil. Amin. Biarlah segala yang terbaik buat bangsa kami Indonesia Pilkada Februari Tuhan berkati dan urapi. Biarlah pemimpin yang daripada-Mu yang kami minta. Diberkati RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, dan bupati, para menteri, para panglima darat, udara, laut, dan kepolisian. Biar otak kutakan Tuhan ada di atas setiap mereka. Diberkati Pak Posunkok Tuhan yang sudah menjadikan tempat ini untuk satu hal pelayanan menara doa. Biar apa yang jadi kerinduan cita-cita dari Pak Posunkok, istri, anak, mantu, dan keluarga besar, Tuhan jagai dan lindungi. Biar setiap progres rancangan buat tahun 24 buat Pak Posunkok, Tuhan buat dahsyat. Diberkati orang-orang yang terkoneksi dengan Lasma dan Adonai. Apapun yang mereka tabur, apapun yang mereka lakukan buat hamba-Mu, ada yang ilahi yang Tuhan nyatakan lebih dan lebih lagi. Kalau sebentar kami akan pulang, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Pulang dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar segala apa yang dilakukan dikerjakan ke depan, dikerjakan Yesus Masiah berhasil. Yang sudah percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga